Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Qadri Azizi, kelas D, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah. Nomor induk mahasiswa 203-830-31097. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Instrumen Keuangan Syariah, yakni tentang materi obligasi syariah ataupun sukuk. Dalam konsep syariah, obligasi merupakan salah satu jenis investasi yang dimana dalam pengimplementasiannya itu menggunakan sistem syariah. Sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, obligasi syariah ataupun yang akrab kita kenal sebagai sukuk itu merupakan suatu jenis investasi yang dalam pelaksanaannya itu menerapkan nisbah daripada riba. Jadi kalau obligasi syariah itu nisbah ataupun bagi hasil, kalau obligasi konvensional itu lebih ke ribawi. Itu perbedaannya ya. Itu. Jadi ketika obligasi syariah ini dilaksanakan, maka si penerbit itu wajib memberikan dana kepada investor ataupun pemberi modal istilahnya. Ketika sudah terlaksana dan sudah mendapatkan hasil sesuai dengan akad yang mereka tentukan di awalnya. Adapun akad-akad ataupun prinsip yang biasa digunakan dalam sukuk kali ini, yakni ada akad ijarah, ada akad mudharabah, ada akad murabahah, ada akad isti'na, ada akad waqalah dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya di Indonesia, banyak para investor menggunakan akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Akad mudharabah yakni si penerbit menjadi si pengelola terhadap modal yang diberikan oleh investor. Jadi si penerbit itu pengelola, investor itu pemberi modal. Nah, sehingga setelah terjadi kesepakatan, maka ketika untung mereka akan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Namun, jika rugi, kerugian itu akan ditanggung bersama. Dalam tanda kutip, kerugian itu tidak disebabkan karena si penerbit ini melakukan niatan buruk yang dapat merugikan dan dapat menggagalkan investasi ini. Dalam perkembangannya di Indonesia, hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, tentunya suku ini memberikan peran yang cukup signifikan. Karena kenapa? Yang namanya investasi tentunya akan saling menguntungkan jika itu berhasil. Karena kenapa? Dalam investasi tentunya ada suatu proyek. Proyek ini akan memberikan jasa kepada penduduk, di mana jasa ini akan mempermudah kebutuhan yang dibutuhkan oleh para penduduk, utamanya penduduk Indonesia. Oleh karena itu, adanya suku ini sangatlah mendorong dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi saling menguntungkan. Nah, dalam karakteristiknya ataupun ciri-cirinya ada beberapa ciri-ciri suku. Yang pertama, tentunya suku ini harus halal, tidak boleh non halal, karena yang namanya syariah tentunya harus halal. Yang kedua adalah tidak boleh ada riba, non ribawi. Kalau ada riba berarti bukan sukuk tapi obligasi konvensional. Yang ketiga adalah harus ada pengawas ataupun dewan pengawas syariah. Karena kalau tidak ada pengawas, para investor juga tidak aman, dan ketika ada pengawas itu semuanya terjamin seperti itu. Dan suku ini sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia dan perdagangannya pun dilakukan secara syariah. Oleh karena itu, jika kalian tertarik dengan investasi suku, pelajarilah, karena ini utamanya bagi kalian umat Islam ya.
karena suku ini tidak mengandung riba dan aman tentunya bagi kalian. Seperti itu. Baiklah, itu saja mungkin penjelasan dari saya tentang materi obligasi syariah ataupun suku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.